Aku ngomong belak-belakan tentang perasaan ya. Perasaan aku sih tentunya yang paling dalam itu sedih, Kak. Yang terjadi adalah aku yang dipukul, aku yang coba menolong, tapi kok aku yang menjadi sasaran utamanya dalam pembahasan dia, yang dimana pembahasan-pembahasan dia di berbagai podcast, di media itu menjatuhkan atau merugikan aku, Kak, gitu. Berusaha ingin lindungin dia kan, karena dia pernah bilang sama aku, Kak, papaku udah nggak ada, aku cari uang banting tulang itu udah lama loh. Ke teman-temanku circle-nya ya gitu-gitu, kakak lihat kan. Ya udah, aku temenin kamu deh, harus lebih baik ya. Sampai masih ada chattingan dia dan aku kan. Dia mau lihat aku sukses, aku juga mau lihat dia sukses. Kita udah berandai-andai nanti di Bogor mau buka catering lah gitu. Halo guys, kembali lagi bersama saya Novi Anggriani di Nadi Channel. Udah lama banget nih guys. Saya nggak nge-podcast orang karena sibuk sama urusan yang lain lah pokoknya. Oke, kali ini gue kedatangan sama narasumber yang lagi viral banget. Siapa dia? Kalian kalau lihat YouTube pemberitaan itu langsung keluar namanya. Inilah dia, Ade. Halo. Apa kabar, Dek? Baik. Akhirnya ke Depok juga ya. Iya. Gimana? Lagi sibuk apa ini sekarang? Lagi sibuk huru hara. Huru-hara apa nih? Nggak. By the way, apa namanya? Ade ini lagi punya pembahasan yang seru banget. Pokoknya mungkin para netizen se-Indonesia mungkin banyak yang melihat wajah ini warawiri terus sudah beberapa bulan ini gitu loh. Kita mau kulik-kulik gak? Kulik ya. Oke. Dek, kamu orang Makassar kan? Makassar. Tapi Tepatnya sih di Palopo. Palopo ya, itu Iya. Palopo. Itu Palopo. Oke, ini kan mengenai kasus Ah. yang viral dulu, boleh dong Ah. bocorin di Nat Channel. Sebenarnya Iya. kasus apa sih? Jadi yang saat ini saya laporkan ke kantor polisi itu kasus penganiayaan. Penganiayaan Iya. pasal 351. 351. Serem Oke. ya. Serem, dan ini kemarin viral lagi, aku juga sempat baca banyak banget di pemberitaan Iya. bahwa kasus tersebut sudah naik status ya menjadi Tersangka. Iya. Oke, mungkin netizen gak semuanya menyimak dari A sampai Z. Jadi boleh dong ada ceritain awal mulanya gimana sih kok bisa sampai seperti itu gitu loh. Aduh. Awal mulanya itu pada saat AA Mm-mm. itu melakukan percobaan bunuh diri. Oke. Serem ya. Dan pada saat dilarikan ke rumah sakit ada penambahan obat lagi nih di dalam rumah sakit. Oh, ini kamu Pada- apa cerita gini nih? Nggak apa-apa. Memang ini yang saya sampaikan di tim penyidikan Oke. gitu. Jadi ada penambahan obat lagi. Aku ini udah was-was nih polisi udah berdatangan semua, mau tahu nih kenapa nih si AA mau melakukan percobaan bunuh diri gitu kan. Terus ditambah lagi nih ada obat 1 strip Panadol saat itu, dan dituduhkan ke aku kalau aku yang membelikan obat itu. Aku merasa nggak terima Yang nih menuduh siapa nih? Masih pihak dari pihak AA. internal AA ya, Iya, oke. internalnya. Setelah balik dari rumah sakit, mamahnya nanyain tuh ke aku, benar nggak sih kakak, dia manggilnya aku kakak beliau, ada penambahan obat yang kakak beliin nih buat AA ini kan. Nggak benar sama sekali. Wah, saya jawab seperti itu kan, kaget gitu kan. Siapa yang bilang, mah? Itu asistennya, inisialnya TM. Oke. Oke, saya langsung datanglah ke dapur, tanyain TM, nih kamu nuduh-nuduh aku nih beli obat lagi, tambahan lagi buat si A ini kan, apa maksud kamu gitu Oke. kan. Lantas langsung TM ngomong nih sama mamahnya, sebenarnya yang beli itu aku mah, tapi disuruh
Kak AA ini gitu. Oke. Kan mencekam juga nih ya. Oh kok jadi aku terus nih yang disalahin gitu kan. Aku berpikir ya udahlah, aku mending pergi pamit nih dari apartemennya AA ini. Oh, kamu tinggal di sana sebelumnya. Iya, ditawarkan beliau karena Oke. saat itu juga ada kegalauan. Oh, gitu. Daripada mondar-mandir ya udahlah karena Rese di kebetulan sana. ya Jadilah udahlah. kasus itu. Terlibat cekcok nih saat aku mau keluar dari apartemennya. Nggak bisa gitu kan. Maunya dia itu aku masih di situ. Oh nggak bisa seperti ini. Aku bilang aku tetap keluar. Mulailah dia tampar, pukul kepalaku, terus juga lemparin aku sepatu. Waduh parah ya. Wow. Seperti itu. Jadi awal mulanya karena percecokan seputar masalah percobaan bunuh diri Benar. sebenarnya ya. Jadi berimbas ke pasal 351. Iya Pasal benar. 351. Oke, yang aku mau bahas, Mm-mm. jangan aku lah ya, yang gua mau bahas nih, Dek. Orang Makassar ya. Kalau nggak biasa lu gue. Jadi yang gua mau bahas nih sekarang, lo kan dulu temenan nih sama si AA, Oh iya benar. best friendan. Udah berapa lama kenal? Udah dari Oktober 2021. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti Berakhir di Februari ya. Februari dia yang kasih ya. Kasihku. Oke, kok bisa sih kalian itu saling berantem, saling kamu kena yang ada di dalam pikiran kamu pada saat kamu melaporkan dia, Mm-mm. melaporkan si A ini ke kepolisian ya, Mm-mm. membuat laporan, itu apa yang terbersit? Sakit hati kah? Atau mungkin karena sakit badan kamu kah? Atau sakit hati kamu kah gitu? Kalau sakit badan kan ada solusinya, tinggal ke tukang urut. Pijat ya. Tapi sebenarnya sih lebih ke hati gitu kan. Siapa sih yang mau dapat perlakuan seperti itu, Kak? Gitu. Betul. Jadi karena merasa aku nggak terima diperlakukan seperti itu, terus juga dari pihak dia tidak minta maaf, maka saya putuskan untuk melaporkan dia. Oke, berarti pada saat itu kan kamu mikirnya, gila gue udah sakit hati banget nih sama si AA gitu ya. Gue yang memang udah dekat sama si A ini, tapi ternyata diperlakukan seperti itu gitu kan. Benar. Tapi pada saat kamu melaporkan, ada nggak sih kamu pertimbangan lain? Aduh, gue nggak enak lah, gue udah deket sama dia, gue udah deket sama keluarganya, atau apa sih yang terlintas tuh yang bener-bener ada di kepala kamu, nomor satu, number one aja tuh apa? Sebenarnya pada saat Dendam kah? langsung to the point dong. Jadi waktu aku ke kantor polisi Polsek Setiabudi saat itu, aku masih memikirkan nih, aduh dia udah aku anggap adik nih, coba deh mediasi gitu kan. Di malam itu juga pada saat kejadian langsung ditemenin polisi 3 orang ke apartemennya untuk dibicarakan secara baik-baik. Namun saat itu beliau menantang untuk laporan polisi dan juga visum. Oh, Gitu. seperti itu. Padahal aku di sini pada saat itu belum ada pelaporan ya? belum Kamu melaporkan belum ya? karena masih memikirkan beliau udah kuanggap sebagai adik, orang tuanya udah kuanggap sebagai mama. Pokoknya circle-nya dia bagi aku seperti keluarga baruku. Oh, seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi ya. Nah, kemudian deh, sekarang ini kan ketawa terus ini guys ternyata. Padahal orangnya keras ya. Kalau bicarain media tuh wah. Tapi ternyata di sini senyum terus, full senyum. Jadi yang sekarang ini kan kasusnya sedang berjalan ya, masih berjalan. Dan statusnya AA ini sudah naik menjadi tersangka. Benar. Gimana sih rasanya? Setelah perjuangan hebat ya, sudah berapa bulan ini kasus berjalan? Sudah masuk ke 5 bulan. Sudah masuk ke 5 bulan. Cepat juga ya, perasaan baru kemarin. Gimana? Apa yang kamu rasain? Eksklusif ya. Iya. Jujur ya. Iya. Perasaannya. Jangan nangis. Hanya di Nadi Channel nih. Aku ngomong belak-belakan tentang perasaan ya. Perasaan aku sih tentunya yang paling dalam itu sedih. Kenapa harus seperti ini gini ya? Kenapa sih pertemanan kita, persahabatan kita harus seperti ini? Nah, itu yang ditanyakan sama netizen, Dek. Termasuk saya juga. Tapi Kak, yang terjadi adalah aku yang dipukul,
aku yang coba menolong, tapi kok aku yang menjadi sasaran utamanya dalam pembahasan dia, yang dimana pembahasan dia di berbagai podcast, di media itu menjatuhkan atau merugikan aku, Kak, gitu. Mungkin karena kamu juga bicara di media seperti itu atau gimana? Apa yang aku bicarakan di media itu apa yang memang aku ketahui dan apa yang aku alami. Oh gitu. Oke. Tidak ada mengarang ya, tidak ada drama di situ. Dan walaupun kita baru, tapi gue cukup intens juga ya komunikasi. Sedih sih, menyayangkan gitu loh. Apa nggak ada cara lain? Apa nggak bisa ini loh dicari solusi dengan kekeluargaan, dengan damai, ya? Karena kan mengingat kalian itu kan pertemanan yang memang udah sangat dekat banget. Kita nggak melihat berapa lama sih pertemanan itu. Iya. Tapi seberapa berkualitas ya pertemanan itu, benar nggak deh? Jadi pertanyaannya adalah seberapa berkualitas hubungan kamu dengan AA ini? Waduh, seberapa berkualitas? Pokoknya bagi aku persahabatan aku dengan dia sebelum terjadi permasalahan ini benar-benar sangat dekat. Bagi aku satu-satunya sahabat terdekatku saat itu adalah dia. Kameramen shoot, udah mau nangis. Pokoknya apa yang aku alami, apa yang aku rasakan itu aku selalu curahkan sama dia. Gitu ya. Oke deh, kira-kira kalau misalnya setelah naik kasus tersangka, kita kan boleh dong berandai-andai deh. Oke. Ya kan, segala sesuatu di dunia ini mungkin. Nih aku Mau nangis? nangis loh kalau bahas tentang dia sebelum terjadi permasalahan ini, Kak. Iya. Karena biar bagaimanapun Keluarin aja, nggak apa-apa. Keluarin aja. Betapa indahnya dulu gitu ya. pokoknya dia orang yang selalu ada buat aku, Kak. Tuh. Aku juga selalu berusaha ingin lindungin dia kan, karena dia pernah bilang sama aku, Kak, papaku udah nggak ada, aku cari uang banting tulang itu udah lama loh. Ke teman-temanku circle-nya ya gitu-gitu, kakak lihat kan. Ya udah, aku temenin kamu deh, harus lebih baik ya. Sampai masih ada chattingan dia dan aku kan. Dia mau lihat aku sukses, aku juga mau lihat dia sukses. Kita udah berandai-andai nanti di Bogor mau buka catering lah gitu. Sweet banget kan pertemanan itu. Jadi kenapa harus berakhir seperti ini? Sebenarnya sih, Kak, gini. Aku tidak gentar kalau untuk berlawanan dengan masalah hukum dengan dia. Bukan berarti ada kayak gimana, enggak. Yang membuat aku sedih itu adalah silaturahmi yang udah dibuat gitu. Dia ada di momen aku membutuhkan teman, dan aku ada di momen dia membutuhkan benar-benar teman yang bisa ada buat dia gitu. Jadi masih terbuka dong kalau misalnya ada jalan yang lebih manis, yang lebih happy ending buat semuanya. Karena gini, kalau kita berurusan dengan hukum, baik yang melaporkan, yang dilaporkan juga sama-sama, ya kan? Apalagi ini sebuah pertemanan, kita udah mainan rasa ya, rasa sebuah pertemanan, persahabatan. Ketika nanti kan otomatis kita kan pasti care dong, ya kan? Seperti kamu aja yang baru ditanya kayak gini udah mewek nih guys, gimana nih guys? Dia tahu aku cengeng kok. Ya jadi mungkin masih terbuka ke peluang itu deh. Kalau gue pribadi mikirkannya ini cuma masalah keangkuhan kalian aja berdua. Aku selalu ingat pesan papaku, Pak, Kak, di kampung, bahwa kamu kan sudah adik kakak, meskipun dia sempat tidak mengakui itu kan. Kamu sebagai kakak ngalah lah sama adikmu gitu. Di permasalahan ini ketika kemarin aku berkuar-kuar nih pengen dia harus jadi tersangka nih, saya udah jadi korban gitu kan. Tapi pada saat dinyatakan dia sebagai tersangka, jujur sedih bacanya, Kak. Kok seperti ini gitu. Terus begitu orang tanya responnya seperti apa, dia bilang santai pokoknya kayak gimana. Aku paling tahu dia hatinya tidak seperti itu, Kak.
dia pun sebenarnya rapuh gitu. Dia harus kuat. Aku bilang dulu, pesan aku buat dia, kalau misalkan kita berteman ini nggak panjang, misalkan suatu saat kita ribut, kamu harus kuat apapun situasinya. Ya mungkin seperti ini, tapi to be honest Kak, aku selalu membuka peluang buat dia untuk ngobrol sama aku. Oke, begitu. Jadi kan akhirnya terbuka juga bukan sisi kelemahan sih, sisi manisnya dari seorang adik yang terlihat begitu keras di depan kamera, tapi ternyata seperti ini guys. Hatinya lembut. Oke, sekarang ini yang mau jadi pembahasan adalah gue sempat dengar statement bahwa masalah anak angkat. Iya benar. Masalah anak angkat, gue pribadi pun mengalami, dan gue pun menyaksikan bahwa dari pihak sana pun memang menganggap, tapi itu dibantah. Kira-kira gimana sih kok bisa jadi seperti ini gitu loh? Awal mulanya gimana? Bisa nggak diceritain? Mungkin netizen mau tahu, jangan sampai kan nanti kamu dibilang ngaku-ngaku gitu loh. Bener atau enggak gitu? Benar. Circle beliau, Ayu, circle aku, di lingkaran orang tuanya biasa juga melihat kita berkawan, itu semua tahu kok. Kalau mamahnya udah nganggap aku seperti anak angkat gitu. Udah anak angkatnya mamah gitu. Pada saat beliau tidak mengakui itu di media hanya karena memang ada masalah ini, ya udah saya cukup terima. Mungkin ya namanya orang tua, baik anak atau orang tua kan Kak, biasa juga melakukan kesalahan. Ya ada masalah. Itu haknya. Tapi sampai hari ini aku tetap menganggap mereka adalah keluarga, meskipun ada permasalahan ini. Karena memang dari dulu kan, dari zaman nenek moyang Adam dan Hawa, kita ini semua keluarga. Betul. Seperti itu. Terkadang ada ini juga ya. Ya nggak sih guys? Iya. Terus kemudian setelah menjadi tersangka deh, kan tadi ada bilang kesempatan untuk berdamai itu ada, terbuka lebar lah ya. Terbuka lebar atau enggak nih? Atau gimana nih? Kesempatan untuk ngobrol Kak sama aku. Kesempatan untuk Ngobrol gitu. Apakah dengan kesempatan untuk ngobrol itu akan merubah kepastian hukum, status hukum? Nah, dan proses hukum ini akan berhenti atau bagaimana? Di sini kan posisinya yang sudah resmi statusnya tersangka adalah dia. Iya. Harusnya yang memulai untuk membuka ruang adalah pihak dia, gitu kan? Benar. Cuman karena mungkin aku juga hatinya terlalu gimana ya? Kasihan juga ya Kak ya, karena ya nggak mungkin lah Kak, aku nggak ingat kebaikannya dia juga kan. Biar bagaimanapun pertengkaran aku dengan dia sebelumnya pasti ada nilai-nilai kebaikan dia ke aku dan aku ke dia. Betul. Gitu. Ya udah, bagi aku kalau misalkan dia tetap kekeh, oke, saya mengikuti alurnya. Begitu. Gitu. Jadi kalau kan kamu paham lah ya, ini seperti apa ya. Oh iya. Kalau menurut aku pribadi, ini anak sebenarnya baik. Sangat baik Kak. Dia baik, cuma mungkin salah didikan, salah pergaulan. Bukan salah didikan menyalahkan orang tuanya ya, otomatis gitu kan, cuma orang tuanya aja, keluarganya juga gitu. Ya kalau kita mau melihat masalah ini tuh nggak bisa kita lihat cuma saat ini aja. Segala sesuatu itu kan selalu ada, nggak ada asap nggak ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya. Atau nggak ada api atau nggak ada asap. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu dia. Nggak ada Jadi api. seperti itu. Jadi mungkin keegoan dia aja ya kan, di depan media atau apa ya, nggak tahu juga sih. Tapi kalau melihat runtutan statement ini kan memang terlihat keras kepala juga. Benar. Keras kepala. Mungkin ada beberapa, dia ini masih muda juga kan ya, masih banyak di dunia ini yang dia belum paham kehidupan itu seperti apa. Tidak semua yang kita rencanakan kita akan dapat.
tidak semua apa yang kita sudah planningkan akan berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Tapi ya sudah, ini menjadi pembelajaran ke depannya. Mana tahu dengan adanya podcast ini, dari sisi keangkuhan kalian berdua nih, ya kan, dari sisi amarah kalian, mungkin dengan benar. ada podcast ini bisa terbuka sedikit, ya kan, celah-celah yang manisnya. Tapi bentar Kak, sebenarnya ada sisinya Ayu ini yang tidak diketahui sama teman-temannya. Gitu. Dia kalau salah pernah nih ya. Dia kalau nonton ini. Ini gak apa-apa nih kita ngomong. Nggak apa-apa. Karena memang untuk reminder dia kan, pernah aku dan dia itu bertengkar. Kakak kalau nggak mau dengar, udah keluar dari tempatku. Karena itu untuk kebaikanku, dia marahin aku. Sampai ya udah aku keluar dari apartemenmu gitu. Aku udah packing nih gitu kan. Dia datang Kak, masuk ke kamarku. Aku pikir nih dia mungkin diceramain mamahnya atau siapa nih gitu. Ternyata dia datang ke kamar, pura-pura cari apa, terus dia datang ke aku, Kak aku minta maaf. Dia peluk aku gitu kan. Nah dia tahu nih caranya, celahnya itu seperti apa. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan dia, pemikiran dia yang mungkin miss dari aku ya, sehingga huru hara ini makin kesini makin memanas gitu. Dan aku ya sudah, kita ikutin gitu. Oke, kan kalau dari pihak kamu seperti ini, tapi statement per kemarin bahwa sepertinya AA tidak membuka Peluang damai. Padahal ya karena kan gini, jadi gini, netizen yang budiman. Jadi kasus ini mereka saling lapor gitu loh. Iya. Ada yang melaporkan AA ini pasal 351, kemudian AA melaporkan Pencemaran nama baik melalui ITE. Jadi seperti itu. Sebenarnya kan lebih asik ya netizen ya kalau saling cabut laporan, kan kelap, damai, peluk-pelukan, bermain bareng lagi ya kan, berteman lagi. Karena bukan apa-apa netizen, kita yang ada di sekeliling mereka ini yang pusing. Ntar sementara telepon, nanti telepon lagi, nggak aku gini. Jadi kalau aku sih melihatnya, kalian tuh sebenarnya gampang banget kok untuk didamaikan tuh gampang banget. Tapi ya kembali lagi, semua itu kan bukan masalah dari kita yang ada di sekeliling mereka gitu kan, teman-temannya mereka. Semua itu kan kembali lagi kepada mereka yang punya urusan. Yang satu merasa dianiaya, yang satu merasa dicemarkan nama baiknya. Jadi hal-hal seperti ini ya Dek ya. Jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya meruncing dan sampai detik ini tidak ada perdamaian. Nyanyi dong. Perdamaian. Nih Dong. dari sedih jadi ngakak lagi nih, ke asik emang. Oke, sekarang yang gua mau bahas adalah, kan kalau selama ini yang lebih tersorot itu kan kasus penganiayaannya. Iya benar. Sekarang boleh dong buka. Lo tuh dilaporin apaan sih? Pencemarannya seperti apa sih? Jadi pada saat AA ini Pencemaran apa nih? Pencemaran polusi? Pencemaran limbah? pencemaran nama baik. Oh gitu, oke. Jadi AA ini merasa bahwa keadaannya waktu sakit, lagi percobaan bunuh diri, itu sudah bunuh diri ya, ada di rumah sakit. Aku melakukan wawancara dengan media di depan Abdi Waluyo itu. Nah itu dia merasa bahwa tidak ada izin dari saya, kamu wawancara dengan media. Terus pertanyaan aku, media sudah ada di depan rumah sakit itu, siapa yang suruh datang? Siapa yang infokan? Itu. Jadi Terus pencemaran nama baik itu mempublish keadaan dia ada di handphone aku. Itu berdasarkan keinginan beliau juga, karena di jam yang sama juga terposting di Instastory temannya, asistennya, dan dia juga gitu. Terus kok jadi aku yang dilaporkan pencemaran nama baik? Kalau memang dia tidak setuju aku melakukan wawancara pada saat dia terbaring di rumah sakit, kenapa di hari kedua aku masih disuruh untuk ketemu dengan para awak media Jadi yang terhormat dan sayang. didampingi mamahnya lagi untuk yang kedua kali. Oh seperti itu. Iya Kak. Jadi itu adalah alibi kamu ya, seperti itu. Dan itu yang kamu
kamu utarakan dong di Iya, kepolisian. aku utarakan semuanya. Seperti apa awal mula kejadiannya, detik-detik sebelum percobaan bunuh diri itu Oke, terjadi. untuk kasus kamu yang pertama yang kamu sebagai pelapor Mm-mm, itu kasus statusnya A itu kan udah menjadi tersangka. benar, Sekarang saya mau tanya kasus yang kedua. Kamu sebagai terlapor, benar. proses hukumnya sudah sampai di mana sih, Dek? Kemarin baru panggilan pertama sebagai saksi. Oke. Undangan pertama kan baru klarifikasi, Mhm. naik ke penyidikan, pendalaman. Oke. Karena pada saat klarifikasi ini perlu saya jelaskan, aku tidak terbuka seluruhnya ke pihak penyidik karena ada pertimbangan yang aku pikirkan. Oh, aku pikir kamu malu-malu. Malu-malu dong. Oke, Kayak aku ya. pertimbangan apa aja? Pertimbangannya adalah kan yang terlibat bukan cuman namanya dia doang, Kak. Kan ada aku, ada asistennya TM, ada susternya. Itu yang aku pikirkan gitu. Nah, tapi pada saat kasus ini naik, wah tidak bisa nih kalau aku nggak buka semuanya di tim penyidikan. Maka respon dari tim penyidik saat itu bilang sama aku, loh kenapa nggak diceritain sih semuanya pas klarifikasi kemarin, jadi biar dipanggil nih semua orang yang bersangkutan. Nggak apa-apa Pak, karena udah naik ya udah silakan dipanggil saksinya satu persatu semuanya. Apakah ini sudah diatur sebelumnya atau seperti apa? Silakan tanyakan gitu sama saksi-saksi yang ada di TKP. Jadi itu untuk kasus yang kedua ya. Iya. Oke, itu untuk kasus yang kedua. Terus yang gue mau tanyain adalah kira-kira pasti bertanya-tanya nih netizen, kalau udah jadi tersangka berapa lama lagi prosesnya kan gitu ya? Iya. Dikasih tahu nggak dari pihak sana? Dikasih taunya bukan lamanya sih. Prosedurnya SOP-nya adalah pada saat sudah ditetapkan tersangka maka akan dilakukan pemanggilan. Oke. Setelah pemanggilan akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah itu mungkin akan ada yang namanya setelah dilakukan pemeriksaan baru masuk ke tahap penahanan. Jadi kalau udah status tersangka gitu masih bisa nggak sih dia Bisa. dicabut? Ya kita lihat ke depannya Kak. Sebelumnya kan saya sudah membuka peluang untuk Bisa kali lah. Bisa lah. Bisa kali ya ya. namanya manusia biasa, aku sudah memaafkan. Apalagi tadi aku udah nangis, itu dari hati sekali loh Kak. Au. Gitu, dari hati yang paling dalam. Dari hati. Coba satu lagu dulu, satu lagu. Ah, Satu lagu dulu nyanyi. persahabatan bagai kepompong. Seperti itu sih Kak. Jadi kasus sebenarnya sih liar juga sih guys, liar juga kalau masalah hukum kan seperti yang udah gue bilang tadi. Terlapor maupun pelapor sama-sama ribet pokoknya. Mending kene nggak usah nya. Mending kene persahabatan Bagai kepompong. persahabatan aja lah. Iya. Udah capek hidup ini, udah berat. Hidup ini Benar. dunia ini udah kejam, udah keras. Mm-mm. Buat apa lagi sih kayak gini-gini? Tapi ada pesannya juga sih Kak, pesan moral yang bisa tersampaikan kepada teman-teman di luar sana. Apa itu? Bahwa dari permasalahanku dengan Ayu, teman-teman bisa belajar bahwa kalau masih bisa ditempuh dengan jalur baik-baik, selesaikan dengan baik-baik. Kalau apinya masih kecil, padamkan. Siram. Oke, aku sih kayak enak banget ya kalau gue ngomong pakai aku ya guys. Kalau gue sih pengennya tuh kita ngobrol aja sih deh. Gue nggak pengen Iya. interview atau kayak menghakimi atau menjudge, karena biar gimana pun gue cuman orang luar gitu loh. Yang cuma pengen tahu. Tapi kalau orang-orang pengen tahu kasusnya ya gue juga pengen sih tahu kasusnya, tapi gue lebih pengen mengorek persahabatan kalian aja sih. Aduh. Persahabatan kalian yang sebenarnya mungkin itu kan nggak tercium sama media. Maksudnya mungkin tercium hanya sekedar lewat saja. Ya kan? Benar. Tiap orang itu kan punya misi beda-beda. Mungkin kalau Iya. gue di sini misinya kalian tuh masih bisa ini kok, masih bisa damai lah. Udahlah damai lah, cincai lah cincai. Biasa itu ada perang-perang sedikit mah, ya nggak? Benar nggak sih deh?
Benar. Bener, kenapa kamu laporin? Yang jelas saat ini apa yang saya perjuangkan Kak sudah mendapatkan hasilnya. Balik lagi pertanyaan ke diri aku sendiri nih. Setelah ditetapkan tersangka, kamu puas nggak Ade? Gitu kan? Itu pertanyaan terus ada di dalam pikiranku Kak. Puas nggak? Ternyata tidak membuat kamu puas kan? Keributan ini, prahara ini tidak membuat aku puas Kak. Treng. Jadi guys, dengarkan ini menjadi saksi di Nadi Channel bahwa peluang itu ada. Tapi Oh, tapi tapi bukan karena gentar apapun ya. Karena kan kalau mau dibilang posisinya yang saat ini lebih baik, ya aku, karena saat ini dia tersangkanya gitu. Meskipun ada laporannya kan aku hadapin. Gak ada rasa gentar apapun untuk karena kasus kamu yang sebagai terlapor. iya, gak ada kegentaran. Cuman yang aku pikir kalau dia juga di posisi aku pasti sama. Kita sama-sama bintangnya loh Kak. Ya, nanti kalau misalnya masuk dalam ini reunian lagi di dalam dong. Apa beda? Kamu di mana, dia di mana? Sama kan? Aku nggak bisa tidur sendiri loh. Dia tahu aku penakut. Jadi boleh lah. Seasrama. Seasrama satu pula lagi. Astagfirullah, jangan. Nauzubillah misalnya. Jangan. Kita doakan yang terbaik guys, biar gimana pun. Balik lagi bahwa Oke. hidup ini udah keras. Udahlah, nggak usah kayak gitu-gitu, capek. Mendingan fokus berkarir, cari duit, ya kan? Mungkin setelah ini ada yang mau jadi bintang sinetron, ya kan? Kupu-kupu siang atau apa ya nggak deh? Jangan. Aku mau ini Kak, main sinetron. Sinetron apa? Azab. Indosiar ya. Yang teraniaya maksudnya. Ini sebenarnya podcast atau apa sih, ajang mencari Iya, bakat ya? kayaknya seperti itu. Dia cuma intermezzo aja biar nggak terlalu serius guys, karena lihat kasus mereka ini udah capek kayaknya, capek. Penonton aja capek Kak, apalagi kami yang Jadi pemainnya. nggak usah lagi terlalu serius di sini. Dia capek nggak sih? Capek nggak? Capek lah, ini adek lagi, si A lagi, adek lagi dengan masalah yang sama. Berbelok nggak kelar. Iya, kita suka Kak belok. Oke, kita Masa sekarang jalan lagi ya, nih. jalan ya belok. Back to the case. Oke. Pada saat kamu melaporkan AA ini, apakah ada? Kan tadi kamu bilang tidak ada. Saya mau nanya lebih detail. Apakah ada dari pihak keluarganya, mungkin mamanya yang mencoba memediasi, Menjembatani. yang menjembatani perdamaian? Di awal masalah pasti mamanya komunikasi sama ade, sama aku gitu. Cuman pada saat itu ya Emosi. namanya masih emosi kan. Emang harusnya pada saat itu supaya kamu emosinya reda diapain deh? Dibelai dari saya. Sayang ya. Oh nyeng ditayang. Oh dia Polina ditayang gitu. Enggak, saat itu yang aku inginkan adalah keberanian dari Ayu untuk bilang maaf Kak, semalam aku lost control. Kakak tahu kan aku seperti apa emosionalnya gitu. Tapi setahu aku teman-teman yang lainnya itu nggak pernah tuh dia sekasar pakai nampar. Kok sama aku seperti itu? Apa gemes karena aku gendut ya? Karena nyunyung. No. Ya seperti itu sih keinginan aku saat itu. Tapi malah ditantang gitu. Tapi pada saat itu apakah kamu nggak coba untuk apa ya bahasanya tuh, nyosor duluan ya? Nyosor duluan gitu. Ayo lu masalahnya lu kayak gini-gini, lu ngapain minta maaf sama gue? Malu dong ya, lagi emosi ya. Enggak juga sih Kak, aku trauma. Sebenarnya ada Ayu sudah juga coba untuk komunikasi sama kakakku. Kebetulan dia juga akrab kan, anak pertama dari keluarga. Nah, cuman yang Ayu sampaikan ke kakakku itu adalah Kak, ade jahat, ngeluh lah gitu kan, seperti itu bla bla blahnya. Nah, kakakku coba tuh ngomong sama aku Kak gitu, nggak boleh kayak gitu sama adik sendiri, bla 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 blahnya. Aku bilang kalau dia merasa bersalah kenapa nggak langsung ngomong sama aku dong? Aku di sini yang udah dipukulin gitu. Kamu lebih belain dia. Aku di sini yang udah. Sini dong. Aku loh yang udah teraniaya, dipukulin, ditampar, ditonjok pakai tangannya. Ku masih kuat loh, kecil-kecil gitu dia termasuk kuat. Iya dong, turunan siapa itu? Gitu sih. Dari awal itu ya udahlah,
karena memang dia tidak menunjukkan Tapi kan etika itu adalah salah satu cara dia untuk membuka ruang. forum perdamaian. Merah Perdamaian. putih, ya kan, Iya. berkibar. Iya. Apakah kamu pada saat itu nggak melihat ke arah sana? Enggak, karena memang aku juga sangat emosi mendapat perlakuan seperti itu ya Kak ya, dipukulin itu untuk pertama kalinya loh. Selama aku dibesarkan oleh orang tua dan kakak-kakak aku nggak pernah sama sekali aku Sejak dipukulin. aku dilahirkan. Sejak aku Sampai dilahirkan aku sampai dibesarkan. umurku saat ini gitu, nggak pernah orang tua aku pukul aku. Keluar nih sisi femininnya ya, gitu nggak pernah Kak. Jadi kok sampai segitunya gitu. Dia coba tuh ke Polsek Setiabudi, datang dia di sana. Polisi udah undang aku juga, cuman aku masih sangat trauma Untuk Kak. apa itu? Rencana saat itu dia mau ngomong gitu sama aku dan mengembalikan barang aku gitu. Oh, dia udah sempat. Terus? Aku yang nggak datang karena kan habis babak belur malam itu kan. Oh. Maksud aku dialah yang ngomong sama aku langsung. Jadi ada tarik menarik yang seperti itu. Dia menyampaikan ke orang lain nyampaikan ke akunya nyampaikan ke orang lain nyampaikan ke dia gitu. Tapi ya kembali lagi karena situasinya sudah sejauh ini, aku udah dapat keinginan aku yang selama ini aku perjuangkan, status dia menjadi tersangka. Kok nggak puas ya gitu loh, kok malah kayak sedih gitu. Karena sebenarnya bukan itu yang kamu cari. Target kamu sebenarnya bukan dia menjadi tersangka, dia menjadi seorang yang melakukan tindak pidana. Tapi sebenarnya kalian tuh cuma pengen kalian tuh akur lagi. Bener gak sih? Kalau untuk Akur dekat lagi, bahasa mana tuh, guys? Akur lagi bahasa Depok guys. Depok banget ya. Lah iya. Jadi Ya bujuk. aduh kacau. Jadi kalau mau akur lagi sih Kak, aduh keingetan nih. Mau sedekat dulu sih. Jadi kayaknya sepertinya agak susah sih Kak gitu. Susah ya? Sulit. Tapi aku pingin sih udahlah gitu. Udah, Kamu kalian damai lah. bukan Kak. Jadi kalau aku menurut aku sih kata-kata damai itu tergantung dengan kesadaran diri sendiri sih. Aku yang sudah dapat status dia menjadi tersangka merasa kayak ini bukan keinginan aku. Betul kan? Iya. Bukan keinginan aku. Kalian tuh sebenarnya pada Eksklusif caper-caper aja loh. atau gimana sih? Bukan caper Kak, memang Bukan caper ke media tapi caper saling caper gitu loh. nggak tahu ya, sama-sama bintangnya Aquarius Kak, keras. Oh, gitu. Gengsinya tinggi ya. Nah itu gengsinya, keegoisan kalian, keangkuhan kalian, kearogansian kalian yang membuat. Dan mungkin juga salah satunya adalah faktor dari circle kali ya. Benar. Circle masing-masing kali. Dari circle masing-masing. Tapi ya sudah jadi seperti ini ya mau gimana lagi ya Dek. Iya. Kalau aku Nasi sih sudah menjadi bubur atau bubur nasi belum menjadi bubur. Nah, Masih bisa diangetin ya? masih bisa dihangatin, masih bisa dimakan Kak, Masih bisa lahap. dibikin nasi goreng. Iya, masih bisa. Masih bisa dibikin apa lagi tuh? Tergantung Pecel ayam. tergantung kesadaran sih Kak. Aku dengan ya kesadaran aku, umur juga bukan anak-anak lagi gitu kan. Artinya ya udahlah ya, aku ikutin alurnya sekarang ini. Kalau dia menyadari kesalahannya, yuk gentle, berani dong datang ke aku ngomong. Ntar udah didatengin kabur. Oh enggak. Ini secara mulai dari media sama di podcastnya Kakak juga aku ngomong kok. Kalau ada kesadaran sebelum terlalu jauh, semakin jauh, berani nggak Jadi permasalahannya adalah datang ke aku? kita nggak usah bahas yang lalu, tapi bahas yang sekarang. Seandainya ada hal seperti itu, yang nggak tahu sih ya dari pihak A-nya, karena aku juga nggak terlalu mengikuti beritanya. Seandainya ada, apakah kamu membuka itu? Belum tahu jawabannya sih Kak, karena kalau aku bilang ada, tahu-taunya pas bertemu ternyata sama-sama saling emosional, nggak bisa juga gitu. Tapi aku juga nggak bisa bilang nggak bisa damai gitu kan. Tahu-taunya dia datang seperti kebiasaannya dia, ketika aku marah dia datang, dia minta maaf, dia gentle banget, dia berani banget ngakuin kesalahannya, ngomong sama media bahwa kejadian yang sebenarnya itu seperti ini. Selesai.
Oke, dari pihak kamu ya. Selain yang tadi kamu bilang ada banyak hikmah, pelajaran yang bisa dipetik, ya kan? Mm-mm. Mungkin juga buat para netizen ada mungkin menyangkut soal pertemanan ya. Seperti yang tadi kamu bilang, itu bisa dipetik, guys. Bisa dipetik apa yang tadi Ade sudah bilang bahwa memilih pertemanan itu sangat penting. Memilih pertemanan itu sangat penting. Tapi dengan statement Ade ini, gue jadi pengen nanya, berarti lu kemarin nggak milih-milih dong teman? Iya. Jadi ya itu karena aku pikir memang saat itu aku lagi galau merana, Kak. Oke, sekarang gue mau tahu gimana sih bisa kenal lu di Makassar, si A ini di Jakarta apa Bogor, Jakarta Bogor. Surat bisa cintaku gitu? yang pertama. Kok bisa gitu loh ketemu, maksudnya apakah lewat medsos atau ada temen atau lagi ada acara party atau apa gitu loh? Jadi ceritanya ini yang penasaran nih, cuman nggak boleh dibuka terlalu luas ya. Aku sama AA itu kenalan melalui Instagram, DM-DMan gitu. Oke. Dikenalkan sama teman saya, Oke. gitu. Udahlah saling kenal. Datanglah kamu ke Datanglah aku ke Jakarta di Oktober. di Oktober itu. Kebetulan saat itu dia juga lagi sedih gitu. Seperti itu, curhat. Udahlah kita dekat. Oh jadi seperti itu. Gue jadi gatel nih guys, pengen nanya lagi. Apa namanya? Kamu kan performnya seperti ini ya. Cover kamu nih Oke. agak-agak tomboy gitu ya. Tomboy feminim gitu guys. Ini emang pembawaan kamu atau bagaimana ini? Ya kalau pembawaan Biar sih ya terlihat seperti ini. Gagah. Seperti ini. Dari kecil udah begini. Iya. Dari SD ya. Dari SD. Tapi Kalau normal dong. normal apa nih? Normal. Normal dong. Normal, Kan guys. mau jadi Don't judge people by the cover, Enggak, oke? Kak. Mau jadi istri kedua katanya. Aku ditawarkan jadi istri keduanya ke Aldi. Aldi Tahir tuh yang gak sempat nawarin kemarin. Katanya presiden poligami. Kalau lihat postingan beliau sih baca, rekam, posting, Nah, baca Al-Quran. iya Bener benar. kan? Oke, balik lagi, Dek. Kayaknya udah gue kulik-kulik segala rupa ini nih. Iya. Oke. Sekarang perkembangan kasus yang kedua kan tadi kamu bilang baru penyidikan kedua. Sorry ya guys, ini lompat. Kalian harus ini aja fokus. Kan baru penyidikan kedua. Iya. Setelah itu apa gelar perkara? Belum. Untuk laporannya dia Iya, yang yang pencemaran kamu nama baik itu baru didengarkan semua penyidik seperti apa, alur ceritanya baru diulang lagi kembali. Pemanggilan saksi ulang, saksi-saksi baru yang terlibat dalam permasalahan ini. Okay. Nah, nanti di situ dianalisa lagi sama polisi. Habis itu mungkin ada pemanggilan lagi. Gitu. Jadi ada satu orang yang menjadi pertanyaannya gini. Kemarin aku cerita nih sama dia atas dasar arahan dari Ayu. Ngasih kontaknya ke aku. Nih orang kepercayaanku nih. Kakak ngomong deh sama dia, cerita tentang keadaan aku. Sempat dia bisa bantu. Dalam keadaan seperti itu, aku juga butuh partner buat bantu dia, si Ayu saat itu kan. Aku cerita nih, telepon sama dia. Tapi dalam keadaan menangis loh di rekaman suara itu. Tidak ada perintah untuk apapun bahwa silakan sebarkan ke media. Tahu-taunya datanglah media tambahan lagi, beberapa orang mempertanyakan. Aku juga bingung loh kok ada pertanyaan-pertanyaan yang aku bahas curhat melalui permintaannya dia ke temannya, kok jadi yang dibahas yang isi pembicaraan kita lewat telepon. Jadi yang membocorkan ini siapa? Gitu. Gitu. Itu masih diulik-ulik sama masih di sidik ya, masih dalam penyidikan. Jadi guys, kalau kalian lihat tuh ya beberapa bulan lalu dengan gagahnya Ade didampingi 12 lawyer. Banyak duit lo, Dek. Oh, bukan. Mau tahu eksklusifnya nih. Mau dibongkar enggak di sini? Dibongkar enggak sini? Nih guys ya. Nih aku mau kasih tahu bahwa enggak. Nih, boleh dibuka enggak? Buka ya.
Ini aku yang jadi hostnya nih. Jadi sebenarnya bantuan 12 lawyer itu dari beliau. Surprise. Dari beliau benar. Sumpah baik banget gitu, karena merasa memang setelah beliau analisa baik-baik, dengarkan dari pihak aku, pihak sana menengah nih. Ade butuh apa nih? Aku bilang, kakak serius mau bantu? Iya serius. Kalau memang Ade nanti memang benar apa yang didengar nih, pasti Ade benar nih, bakalan menang nih gitu kan. Tapi kalau salah, tetap salah. Kakak ngomong kayak gitu kan. Orangnya langsung loh to the point. Jadi aku terima tuh bantuan. Aku bilang oke, butuh pengacara nih kak buat dampingin aku gitu. Langsung bukan tanggung-tanggung lagi loh, 1, 2, 12. Dan beliaulah sosoknya. Penasaran loh selama ini. Enggak, bohong gitu. Tapi saya boleh nanya sih enggak? Apa tuh? Jadi terbalik nih. Ya, enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa dong. Pindah tempat duduk kalau Kakak gitu. enggak merasa rugi nih bantu aku nih. 12 lawyer loh. Maintenance-nya enggak kecil loh. Sebenarnya bukan bicara bicara rugi atau Oke. tidak. Kapasitas gue waktu itu, Dek. Gue merasa buka apa enggak nih ya? Buka. Jadi si A ini kan Siapanya? adalah pokoknya Enggak. adalah hubungan dengan aku. Kak, di sini aku buka-bukaan loh sampai nangis loh. Ayo dong kita buka Ini sama-sama. podcastnya apa ini? Enggak. Seru nih, seru. Ini Ah. sepupu gue, Ntar jangan-jangan dia bukan sepupu gue gitu lagi, kan gak lucu. Enggak, silakan. Jadi waktu itu gue kan sempat mengajukan bantuan. Tapi pada saat itu si AA sudah ada. Oke. Sudah ada lawyer. Udah telat gitu. Telat beberapa langkah lah. Karena kan gue enggak tahu gitu loh. Karena gue kan enggak tahu perkembangan kasusnya. I'm so fucking busy. Oke. Wow. Nah, terus habis itu aku coba menengahi mereka loh, guys. Coba silakan, ada bener nggak? Iya. Aku coba memediasi bagaimana caranya supaya nggak usah lah berlanjut ke hukum. Karena aku pribadi juga paham 351 itu seperti apa. 351 itu bukan perkara yang simpel juga. Karena ini penganiayaan ringan ya, Dek. Ringan dong, bukan berat. 352 baru berat kan? Ringan atau berat? Jangan sampai nanti aku jawab ini kayak ini kak. Oh iya. Biarkan nanti kasus kamu. ahli hukum yang ini. Nah, terus mencoba untuk waktu itu nasihat aku bilang ke mamanya, cobalah kita temuin aja yuk mereka, kita pertemukan mereka supaya ada jalan. Nggak usah nyerempet hukum lah, orang permasalahan kayak gini. Mana tahu adek, aku bilang adek ini keras tapi dia masih bisa untuk dibuat damai. Itu dari penilaian, dari percakapan aku sama kamu benar. waktu itu kan. Makanya aku bilang kan, di saat aku sedang mediasi sedang membujuk-bujuk adek, pagi siang sore malam aku bujuk terus, ayolah dek, kamu temenan sama aku, inilah dek, nggak usah lah kayak gitu, kalian balikan aja. Ade maunya gimana supaya ade rasa sakit hatinya tuh luntur gitu ya, nggak marah lagi. Apa yang harus dilakukan? Ini yang saya mau, media seperti ini. Waktu itu kan aku waktu itu ngomong. Tapi kan beda cerita kak. Tapi ternyata waktu itu pas di media ada apa tuh, statement dari pihak A sendiri yang berbeda ya waktu itu ya. Oh ya sudah, itu juga aku ya udah, gue lepas tangan juga deh kayak gitu. Maksudnya artinya ya emang udah nggak bisa gitu, saat kita lagi mencoba maju yang satu malah ke kiri, kan nggak nyambung. Benar. Jadi seperti itu. Tapi jujurly nih netizen yang budiman, jujurly gue pengen mereka damai. Cuman gue juga harus sadar diri, gue nggak bisa mengintervensi ini anak gitu. Ini si Ade ini orang yang merasakan sakit hati. Siapa sih lo yang mau dipukulin kan gitu kan? Gue nggak bisa mengintervensi itu, nggak bisa memaksakan. Karena gue pengen Ayu tidak terlibat masalah ke hukum. Gue juga harus bisa menghargai kekecewaan dia, keinginan dia. Ade maunya seperti apa ya kan, waktu itu tanya. Ya udah, Ade sekarang maunya seperti apa, bantuan apa. Ade perlu duit waktu itu apa, kamu mau CT scan ya, mau MRI kepala, Ade perlu duit. Jadi aku jadi terharu lagi deh. Aku menempatkan diri sebagai, ya udahlah, gue dari pihak
pihak AA waktu itu mencoba mungkin AA-nya sendiri mungkin masih emosi juga, masih apa ya, masih egonya masih tinggi. Udah cobalah gue yang gitu dari belakang layar, tapi ternyata itu pun nggak bisa. Dia bilang, ade butuh apa, butuh lawyer. Sudah, kalau butuh lawyer. Jadi kira-kira seperti itu guys. Tapi ini anak hebat guys, 12 lawyer guys. Dari beliau. Enggak. Tapi saat ditawarkan nih eksklusif ya, saat beliau tawarkan hatiku luluh banget. Sampai aku bilang, Kak, kalau suatu saat nanti ternyata Ayu terbukti naik statusnya menjadi tersangka dan kakak bilang maafin aku, Ade pasti nurut, Kak. Dan kakak langsung kakak bilang, nggak mungkin kakak intervensi, itu haknya Ade gitu. Dan dengan jalannya beliau ini justru membuka ruang bagi saya, bagi aku tidak terlalu jauh, jalan terlalu jauh, begitu jauh, dan memandang dia musuhku gitu. Seperti itu sih, Kak. Jadi Kak Opi, aku panggil sapaan akrab aku ya Kak Opi ya, benar-benar membuka jalan bagi aku untuk meluapkan segala emosiku. Apa maunya Ade? Maunya pakai lawyer, ya udah difasilitasin 12 lawyer, nggak main-main, nggak tanggung-tanggung guys, 12. Terus apalagi maunya nih Ade? Curhat pagi siang malam, repotin beliau. Dan sekarang apa yang aku inginkan sudah keluar, dan aku harus jujur di depannya kakak secara eksklusif. Nggak pernah ada di tempat lain aku nangis, Kak, bukan ini yang aku mau. Seperti itu. Dan caranya beliau luar biasa sih, karena tidak langsung mengkat emosiku, mengikuti alurku. Dan sekarang beliau memanggil aku di podcastnya secara, ya this is the first time ya aku mau. Karena mungkin dengan cara ini aku bisa ngulik-ngulik dasar hatinya, dari hati yang paling dalam. Seperti itu. Guys, kalau yang 12 lawyer itu nggak bener ya guys, bohong guys. Karena penasaran, Kak, Dia selalu low profile penasaran. aja, guys. Low Enggak. profile, high profit guys, coba Percaya itu, guys, sama 12 lawyer 12 lawyer kali berapa? Aduh. Aku Banyak makanya duit ya, guys. aku sampai Anak rantau juga salah, gue pikir ini anak yang sultan beliau. Aku cuma mau ngikut aja gitu. Jadi aku merasa sebagai anak perantau sangat terbantu oleh sosok beliau gitu, dimana tidak memihak karena beliau adalah keluarga dari Ayu. Aku sebut ya karena memang konfliknya sama beliau. Beliau ada di tengah-tengah. Apa maunya Ade? Oh seperti ini. Ya udah difasilitasin gitu kan. Dan di sini secara eksklusif juga aku mau menyampaikan rasa terima kasih aku kepada beliau, sosok yang membantu anak rantau ini asal Sulawesi Selatan. Nanti kalau didengar sama Pak Wali Kota, Pak Lopo, nih Pak, warganya dibantu sama sosok beliau loh. mainannya wali kota nih. Wah, curang mainannya wali kota. Seperti itu. Dan terima kasih Kak, terima kasih banyak gitu sudah membantu. Enggak seberapa deh. Karena banyak yang penasaran, Kak. Aku mau bilang ya, Kak. Terus kakak bilang jangan nggak usah di ini nanti blunder apa. Penasaran loh followers aku dan masyarakat gitu Karena lah. gini, orang yang cuma tahu secara cover aja pasti akan bilang, loh kok malah dibantu sama saudaranya Ayu. Nah, itu. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya saya mencoba untuk ini anak sudah Jadi korban ya. Kecewa sama Ayu yang jadi korban. Biasanya kan tanggung jawab apa sih yang akan kita berikan gitu loh, bukan ganti rugi sih apa ya biasanya, tanggung jawab apa sih gitu loh. Makanya waktu itu aku tanya, maunya Ade maunya apa, Ade ini mau ke rumah sakit atau apa gitu. Ditawarin terus loh. Bantuan materi ditawarin sama beliau. Tempat tinggal enggak nanggung pengacara 12 sultan beliau. Sultan Depok ya. Bohong guys, jangan percaya guys. Jangan percaya. Aku cuma orang biasa. Merendah banget. Aku cuma orang biasa. Tapi Kak ini aku dari pihak hidup, ini aku dari pihak Ayu nih kemarin. Terus tiba-tiba ada netizen bertanya, kok dari pihak Ayu berubah nih jadi ke pihak Zikri gitu misalkan. Terus tiba-tiba kakak, oh nih netizen tahu nih, kakak ternyata keluarganya Ayu. Kok tiba-tiba bantu aku? Karena ya itu salah satu risiko sih, tapi sebenarnya aku tetap masih berdiri di tengah-tengah. Aku cuma ingin meredam emosinya Ade.
Aku cuma pengen Ade merasa dihargai. Mungkin dari sana kan, dari pihak sana masih bersikeras lah ya, masih nggak mau membuka perdamaian atau apalah yang Ade rasakan. Iya, benar. Gitu. Tidak mengobati rasa sakit hati si Ade ini. Benar. Tapi kalau aku mikirnya enggak lah. Toh gue juga nggak mengintervensi apa-apa gitu. Ya udah, dia cuma sekedar bantuan aja. Dia misalnya waktu itu kepalanya pusing, mau di mau CT scan. Bukan CT scan, kok kepala MRI. Mau MRI atau apa, terus ada bilang atau ada mau butuh apa, dia milihnya butuh lawyer. Oh ya sudah, butuh lawyer sebagai bentuk pertanggungjawaban aja sih, bukan maksud pengen menjadi musuhnya Ayu, enggak lah, biar gimana pun kita saudara. Aku cuma pengen Ayu ini kedepannya bisa lebih dewasa, juga memilih-milih teman, ya kan, circle-nya kayaknya banyak yang kurang sehat juga. Tapi ya itulah, karena aku juga nggak terlalu dekat sama dia, jadi cuma bisa menasihati dari jauh gitu. Luar biasa, jadi eksklusif banget ini terbuka loh. Apa sih nih? Beliau yang memfasilitasi aku 12 lawyer sudah dibuka ya. Bohong. Pertanyaan-pertanyaan udah terjawab ya. Bukan aku sultannya, beliau. Bohong. Beliau mengajukan beberapa bantuan. Langsung dibahas. Mau uang kah? Mau lawyer kah? Mau tempat tinggal kah? Kalau aku tamak, sebenarnya harusnya aku nggak nolak uangnya, nggak nolak lawyernya, nggak nolak tempat tinggalnya loh. Tapi itu yang terjadi, Kak. Kakak nawarin terus. Bahkan saat aku mau balik ke Sulawesi ditawarin, tunggu ya kakak transferin, ya ampun. Nggak jadi. Gitu, jadi luar biasa banget. Ya enggak sih, enggak lah guys, itu terlalu lebay dia. Enggak lah, intinya memang aku pengen yang terbaik buat Ayu dan buat Ade. Sebenarnya dari awal pengennya damai aja sih. Tapi lagi-lagi gue bukan Ayu dan gue bukan Ade, jadi cuma bisa bisa damai ya, nggak bisa kak. Oke. Maunya apa ini oke, kalau gitu nanti balik lagi damai ya, nggak bisa kak gini oke, jadi maunya gimana? Aku maunya gini kak. Oke, nanti udah melunak lagi, damai ya dek, damai ya. Tapi semua tergantung saat ini sih kak, gitu. Kalau aku datang ke sini jauh-jauh sekaligus ucapkan rasa terima kasih aku yang sebesar-besarnya kak untuk kakak, dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kakak ngomong sama aku bla 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 bla, aku juga bukan orang yang nggak tahu diri kak. Jadi beliaulah yang ada di belakang aku selama ini, yang menjadi Miss X-nya gitu, yang nggak bisa diungkap. Nah sekarang saya ungkapkan, beliaulah yang membantu banyak, mulai dari proses aku maju melaporkan Ayu sampai detik kemarin. Sesudah buat laporan. Seperti itu sih. Tapi kalau mau ditawarin lagi kak, ayo kak tawarin lagi. Aku mau jodoh kak. Mau jodoh pakai hijab ya? Ya Allah, pasti dong, insya Allah. Aku sudah pakai hijab guys. Oke dek, makasih banget udah dateng. Siap. Tapi guys, jangan semua itu cuma bercanda doang guys yang tadi. Oke Ade, thank you banget udah mau dateng ke sini. Iya. Satu kehormatan bisa bertemu Ade lagi untuk yang kedua kali ya. Iya, saya dong Kita yang sangat merasa bangga. Jujur li ya, berdua Iya, kali, bener kan? iya, benar. Kali. Dan senang banget bisa menjadi tempat curhatnya Ade, memberikan masukan-masukan yang positif ya, memberikan masukan-masukan yang positif, yang objektif. Karena biasanya kalau orang bermasalah itu kan penilaiannya menjadi subjektif guys, makanya disitulah peran. Tapi aku benar-benar nggak mengintervensi. Thank you banget deh udah datang. Sama-sama kak. Kena di channel, udah mau buka-bukaan di sini. Pasti. Harapan aku pengennya sih kalian damai. Insya Allah. Tapi kembali lagi ke Ade dan ke AA sendiri, kalau memang itu tidak memungkinkan ya sudah. Kita kan orang luar cuma bisa memberikan apa yang terbaik. Karena kalau dua-duanya bermasalah sama hukum, dua-duanya berurusan dengan hukum terus, itu jadi satu hal yang gak enak. Aktivitas kita pun jadi terganggu.
Oke guys, pesan yang bisa diambil yang pertama adalah bersahabat itu nggak selalu jalannya mulus. Tapi ketika kita mengalami satu bentrokan, satu gesekan, cobalah dicari jalan keluar yang terbaik dari yang paling baik. Nggak usahlah menyerempet-nyerempet ke hukum ya. Apabila memang sudah tidak ada jalan lagi ya monggo gitu. Jadi itu aja. Ada mau yang disampaikan mungkin sebelum kita tutup podcast kita kali ini? I love you my bestie. Siapa itu? Untuk semua teman-teman. Oh gitu. Oke guys, sekian dulu saya Novi Anggriani bersama Ades Kobar. undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.